Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Pada video ini kami akan memaparkan materi mengenai PSAK 1 tentang penyajian laporan keuangan. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari Sofi Badriah, Aprilia Triwulandari, Muhammad Sodri Alamsyah, dan Muhammad Rayyan. Pernyataan standar akuntansi keuangan 1 memiliki tujuan, di mana pernyataan ini menetapkan dasar penyajian laporan keuangan bertujuan umum, yang selanjutnya disebut laporan keuangan agar dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya ataupun entitas lain. Selanjutnya, pernyataan ini juga mengatur persyaratan penyajian laporan keuangan seperti struktur laporan keuangan dan juga persyaratan minimal isi laporan keuangan. Terdapat ruang lingkup yang ada pada PSAK 1, yaitu entitas menerapkan pernyataan ini dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan bertujuan umum sesuai dengan SAK, sehingga pernyataan ini tidak berlaku bagi penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas syariah. Selanjutnya, pernyataan ini juga menggunakan terminologi yang cocok bagi entitas yang berorientasi pada laba, termasuk entitas bisnis sektor publik. Terdapat definisi yang ada pada PSAK 1 ini, di mana seperti ada catatan asal laporan keuangan, yaitu berisi informasi tambahan atas apa yang disajikan dalam laporan keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan juga laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan ini sebagai acuan untuk memberikan deskripsi naratif atau pemisahan pos-pos yang disajikan pada laporan keuangan. Selanjutnya di sini adalah laba rugi. Laba rugi adalah total penghasilan dikurangi beban, tidak termasuk dengan penghasilan komprehensif lain. Kemudian selanjutnya di sini ada material. Material kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat pos-pos laporan keuangan adalah material, jika baik secara sendiri maupun bersama, dapat mempengaruhi keputusan ekonomi. Dan yang selanjutnya di sini ada pun penilaian, di mana penilaian apakah suatu kelalaian dalam mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat dan mempengaruhi keputusan ekonomi dari pengguna laporan keuangan. Selanjutnya, tujuan dari laporan keuangan, di mana tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas, entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Kemudian, laporan keuangan juga menunjukkan adanya hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, dan juga beban. Adapun laporan keuangan ini perlu lengkap ya, di mana mencakup seperti laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode, laporan perubahan ekuitas selama periode, laporan arus kas selama periode, catatan atas laporan keuangan, dan juga yang terakhir adalah laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat. Selanjutnya, karakteristik umum ataupun penyajian secara wajar dan juga kepatuhan terhadap SAK. Laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan juga arus kas entitas. Penyajian yang wajar mensyaratkan representasi tepat atas dampak dari transaksi peristiwa lain dan juga kondisi sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan. Selanjutnya, entitas yang laporan keuangannya telah patuh terhadap SAK membuat pernyataan secara eksplisit dan tanpa kecuali tentang kepatuhan terhadap SAK dalam catatan atas laporan keuangan. Kemudian, dalam keadaan yang sangat jarang terjadi ketika manajemen menyimpulkan bahwa kepatuhan terhadap suatu persyaratan dalam PSAK akan memberikan pemahaman yang salah, maka entitas maksimal mungkin mengurangi pemahaman yang salah tersebut dengan mengungkapkan. Selanjutnya di sini ada pun kelangsungan usaha, di mana dalam menyusun laporan keuangan, manajemen membuat penilaian tentang kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usaha. Entitas menyusun laporan keuangan berdasarkan asumsi keberlangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk likuidasi entitas. Kemudian, manajemen memperhitungkan seluruh informasi yang tersedia mengenai masa depan, paling sedikit namun tidak terbatas pada 12 bulan dan akhir periode pelaporan. Tingkat mempertimbangkan bergantung pada fakta dan juga setiap kasusnya. Adapun dasar akrual, di mana entitas menyusun laporan keuangan atas dasar akrual kecuali laporan kas. Kemudian, ketika akuntansi berdasarkan akrual digunakan, entitas mengakui pos-pos sebagai aset liabilitas, ekuitas, penghasilan, dan juga beban. Selanjutnya, materialitas dan juga penggabungan, di mana entitas menyajikan secara tersendiri setiap kelas pos serupa yang material. Entitas menyajikan secara tersendiri pos yang memiliki sifat atau fungsi yang tidak serupa, kecuali pos tersebut tidak material. Kemudian, laporan keuangan hasil dari pemrosesan sejumlah transaksi atau peristiwa. Jika suatu pos secara individual tidak material, maka dapat digabungkan dengan pos lain dalam laporan keuangan atau di dalam catatan atas laporan keuangan.
Selanjutnya, entitas tidak melakukan saling hapus atas aset dan liabilitas atau penghasilan dan beban kecuali disyaratkan atau diizinkan oleh PSAK. Kemudian, entitas melaporkan secara tersendiri aset dan liabilitas serta penghasilan dan beban saling menghapus dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain atau laporan posisi keuangan mengurangi kemampuan penggunaan laporan keuangan baik untuk memahami transaksi peristiwa. Kemudian terdapat PSAK 23 juga yang terdapat pada PSAK 1 ini, yaitu yang mengatur mengenai pendapatan, di mana pendapatan mendefinisikan pendapatan dan mensyaratkan entitas untuk mengukurnya berdasarkan nilai wajar dari jumlah yang diterima atau akan diterima dengan memperhitungkan jumlah potongan dagang dan rabat volume yang diperkirakan oleh entitas. Di mana sebagai contohnya, entitas menyajikan keuntungan dan kerugian atas pelepasan aset tidak lancar, termasuk aset investasi dan aset operasional, sebesar hasil pelepasan dikurangi jumlah tercatat dan beban pelepasan terkait. Frekuensi pelaporan. Entitas menyajikan laporan keuangan secara lengkap, termasuk informasi komparatif, setidaknya secara tahunan. Umumnya, entitas secara konsisten menyusun laporan keuangan untuk periode 1 tahun. Akan tetapi, untuk alasan lainnya, beberapa entitas lebih memilih untuk melaporkannya. Selanjutnya mengenai informasi komparatif. Entitas menyajikan informasi komparatif terkait dengan periode terdekat sebelumnya untuk seluruh jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan periode berjalan. Entitas juga menyajikan minimal 2 laporan posisi keuangan, 2 laporan laba rugi, dan juga penghasilan komprehensif lain, dan 2 laporan laba rugi terpisah jika disajikan, 2 laporan arus kas, dan 2 laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan terkait. Konsistensi penyajian. Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antara periode dilakukan secara konsisten, kecuali yang pertama, setelah terjadi perubahan yang signifikan terhadap sifat operasi entitas atau kajian ulang atas laporan keuangan, dan perubahan tersebut disyaratkan oleh suatu PSAK. Sebagai contoh, akuisisi atau pelepasan yang signifikan atau kajian ulang atas penyajian laporan keuangan mungkin akan menghasilkan kesimpulan bahwa laporan keuangan perlu disajikan secara berbeda. Selanjutnya di sini ada mengenai identifikasi laporan keuangan. Entitas mengidentifikasi laporan keuangan secara jelas dan membedakannya dari informasi lain dalam dokumen publikasi yang sama. Entitas mengidentifikasi secara jelas setiap laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan. Dan juga entitas pada umumnya menyusun laporan keuangan dengan menyajikan informasi mata uang dalam unit ribuan atau jutaan. Laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan mencakup penyajian jumlah pos-pos sebagai berikut. A. Aset tetap. B. Properti investasi. C. Aset tak berwujud. D. Aset keuangan yang tidak termasuk jumlah yang disajikan pada huruf E, H, dan I. Kemudian E. Investasi yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. F. Persediaan. G. Piutang usaha dan piutang lain. H. Kas dan setara kas. I. Total aset yang diklasifikasikan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual dan aset yang termasuk dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK 58. J. Utang usaha dan utang lain. K. Provisi. L. Liabilitas keuangan yang tidak termasuk jumlah yang disajikan dalam huruf K dan L. M. Liabilitas dan aset untuk pajak ini. N. Liabilitas dan aset pajak tangguhan sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 46. O. Liabilitas yang masuk dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK 58. P. Kepentingan dan pengendali disajikan sebagai bagian dari ekuitas. Q. Modal saham dan cadangan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Selanjutnya, ini masih membahas mengenai laporan posisi keuangan. Bahwasanya entitas menyajikan aset lancar dan tidak lancar, dan liabilitas jangka pendek dan jangka panjang sebagai klasifikasi tersendiri dalam laporan posisi keuangan. Maka aset pajak tangguhan tidak diklasifikasikan sebagai aset lancar, sehingga termasuk sebagai liabilitas jangka pendek. Penggunaan dasar pengukuran yang berbeda untuk kelas aset yang berbeda menunjukkan bahwa sifat dan fungsi aset tersebut berbeda, dan oleh karena itu, entitas menyajikan kelompok aset yang berbeda secara tersendiri. Selanjutnya, aset lancar. Entitas mengklasifikasikan aset sebagai aset lancar, yaitu A. Entitas memperkirakan akan merealisasikan aset atau memiliki intensi untuk menjual atau menggunakannya dalam siklus operasi normal. B. Entitas memiliki aset untuk tujuan diperdagangkan. C. Entitas memperkirakan akan merealisasi aset dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan. Atau D.
aset merupakan kas atau setara kas. Entitas mengklasifikasikan aset yang tidak termasuk dalam kriteria tersebut sebagai aset tidak lancar. Selanjutnya, liabilitas jangka pendek. Entitas mengklasifikasikan liabilitas sebagai liabilitas jangka pendek jika A. Entitas memperkirakan akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus operasi normal. B. Entitas memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan diperdagangkan. C. Liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan. Atau D. Entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menangguhkan penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Entitas mengklasifikasikan liabilitas yang tidak termasuk dalam kriteria tersebut sebagai liabilitas jangka panjang. Ketika entitas melanggar ketentuan peraturan pinjaman jangka panjang pada saat atau sebelum akhir periode pelaporan yang menyebabkan liabilitas tersebut harus segera dibayar sesuai permintaan, sehingga entitas mengklasifikasikan liabilitas tersebut sebagai liabilitas jangka pendek. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Di laporan ini, terdapat 3 hal yang disajikan. Yang pertama laba rugi, yang kedua total penghasilan komprehensif lain, dan yang ketiga penghasilan komprehensif selama periode berjalan, yakni total laba rugi ditambah dengan total penghasilan komprehensif lain. Jika entitas menyajikan laporan laba rugi tersendiri, maka tidak perlu lagi menyajikan bagian laba rugi pada laporan yang menyajikan penghasilan komprehensif. Berikutnya, informasi yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Ketika pos-pos penghasilan atau beban jumlahnya adalah material, maka entitas mengungkapkan sifat dan jumlahnya secara tersendiri. Keadaan yang dapat menyebabkan pengungkapan secara tersendiri atas pos-pos penghasilan dan beban itu dapat berupa beberapa jenis keadaan. Di sini ada yang pertama, penurunan persediaan menjadi nilai realisasi neto atau penurunan aset tetap menjadi jumlah terpulihkan dan pembalikan atas penurunan tersebut, serta ada juga restrukturisasi aktivitas entitas serta pembalikan provisi biaya restrukturisasi. Ada juga pelepasan aset tetap, pelepasan investasi, operasi yang dihentikan, penyelesaian tuntutan hukum, serta pembalikan provisi lain. Entitas menyediakan analisis beban dalam laporan laba rugi dengan menggunakan klasifikasi sifat dan fungsinya di dalam entitas. Jadi, mana yang lebih dapat memberikan informasi yang handal dan relevan. Berikutnya, informasi yang disajikan dalam laporan perubahan ekuitas. Di sini ada 3. Yang pertama, total penghasilan komprehensif selama periode berjalan. Nah, total penghasilan di sini itu yang menunjukkan secara tersendiri yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk serta kepentingan non-pengendali. Yang kedua, untuk setiap komponen ekuitas diungkapkan juga dampak penerapan retrospektif atau penyajian kembali secara retrospektif sesuai dengan PSAK 25, yang mana itu membahas mengenai kebijakan akuntansi. Yang ketiga, itu untuk setiap komponen ekuitas diungkapkan juga rekonsiliasi antara jumlah yang tercatat di awal dengan jumlah akhir periode, yang mana secara tersendiri itu mengungkapkan masing-masing perubahan yang terjadi terhadap laba rugi, penghasilan komprehensif lain, serta transaksi terhadap pemilik yang bertindak sebagai atau berkapasitas sebagai pemilik. Berikutnya, laporan arus kas. Laporan arus kas ini menyediakan dasar bagi para pengguna laporan keuangan untuk menilai suatu entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas, serta menilai juga kebutuhan entitas dalam menggunakan kas tersebut. Struktur atas catatan laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan ini mengungkapkan 3 hal. Yang pertama, di sini menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan serta kebijakan akuntansi secara spesifik. Yang kedua, mengungkapkan juga informasi yang disyaratkan oleh SAK dan tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan. Yang ketiga, menyediakan informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan, tetapi dia relevan untuk dapat memahami laporan keuangan. Entitas panjang praktis menyajikan catatan atas laporan keuangan secara sistematis dengan membandingkan keterbandingan dan keterpahamannya di antara laporan keuangan. Berikutnya, pengungkapan kebijakan akuntansi. Entitas mengungkapkan kebijakan akuntansi yang signifikan yang mencakup 2 hal. Yang pertama, dasar pengukuran yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan. Hal ini sangat penting untuk diungkapkan karena akan mempengaruhi analisis dari para pengguna laporan keuangan ketika mereka membaca laporan keuangan tersebut. Contohnya, misalkan biaya historis, biaya kini, nilai realisasi neto, nilai wajar, serta jumlah yang terpulihkan. Yang kedua, yang juga merupakan kebijakan akuntansi yang diungkapkan oleh entitas itu adalah kebijakan akuntansi lain yang diterapkan, yang juga relevan untuk memahami laporan keuangan.
Selanjutnya yaitu sumber ketidakpastian estimasi adalah tentang mengungkapkan kepada pengguna laporan keuangan bahwa ada beberapa aspek dalam menyusun laporan keuangan yang mungkin tidak pasti. Pada perkiraan mengenai nilai aset atau liabilitas pada akhir periode pelaporan, terdapat ketidakpastian yang melekat dalam estimasi tersebut. Dan apabila memiliki risiko signifikan yang bisa menyebabkan perubahan besar pada jumlah aset dan kewajiban yang tercatat, maka pengungkapannya harus detail mengenai sifat dan jumlah tercatat dari aset dan liabilitas tersebut. Nah, sehingga pengungkapan ini menjadi penting karena estimasi yang dilakukan oleh manajemen dalam kondisi ketidakpastian itu merupakan salah satu hal yang sulit, subjektif, dan kompleks. Selanjutnya itu modal. Dalam PSAK 1 ini memberikan pedoman tentang bagaimana entitas harus mengungkapkan informasi terkait pengelolaan modal mereka dalam laporan keuangan. Nah, hal-hal yang harus diungkapkan yaitu yang pertama, entitas harus memberikan informasi kualitatif tentang tujuan, kebijakan, dan proses pengelolaan modal. Nah, hal ini mencakup deskripsi tentang apa yang dianggap sebagai modal, lalu bagaimana persyaratan permodalan eksternal yang dipenuhi, dan bagaimana tujuan dalam pengelolaan modal itu dicapai. Yang kedua, entitas harus memberikan ringkasan data kuantitatif tentang modal yang dikelola. Yang ketiga, jika terjadi perubahan dalam pengelolaan modal dari periode sebelumnya, entitas harus mengungkapkannya. Nah, hal ini dapat membantu pengguna laporan keuangan untuk memahami evolusi dalam strategi pengelolaan modal. Yang keempat, entitas harus memberikan informasi apakah mereka mematuhi persyaratan permodalan eksternal selama periode yang dilaporkan. Nah, jika tidak, maka entitas harus menjelaskan konsekuensi dari ketidakpatuhan tersebut. Dan yang terakhir, jika entitas memiliki instrumen keuangan dengan fitur opsi jual yang diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas, ada persyaratan tambahan yang harus dipenuhi. Nah, termaksud memberikan ringkasan data kuantitatif tentang jumlah instrumen ekuitas, lalu menjelaskan tujuan, kebijakan, dan proses untuk membeli kembali atau menebus instrumen selanjutnya yaitu pengungkapan lain, memberikan petunjuk tentang informasi tambahan yang harus diungkapkan oleh entitas dalam catatan atas laporan keuangan atau CALK. Nah, yang pertama, entitas harus mengungkapkan jumlah dividen yang diusulkan atau diumumkan sebelum laporan keuangan itu disetujui untuk diterbitkan. Nah, hal ini mencakup dividen yang telah diumumkan tetapi belum dibayarkan kepada pemilik selama periode tersebut, serta jumlah dividen per lembar saham. Lalu yang kedua, entitas harus mengungkapkan jumlah dividen preferen kumulatif yang belum diakui. Nah, hal ini merujuk pada dividen yang belum dibayarkan kepada pemegang saham preferen kumulatif. Nah, selain itu juga, jika informasi tertentu tidak diungkapkan di bagian manapun dalam laporan keuangan, maka entitas juga diwajibkan untuk mengungkapkannya dalam CALK. Nah, hal ini termaksud informasi tentang domisili dan bentuk hukum entitas, lalu negara tempat pendirian entitas, dan alamat kantor pusat. Selain itu juga, entitas harus memberikan deskripsi tentang sifat operasi dan aktivitas utama, serta nama entitas induk dan nama entitas induk terakhir dalam kelompok usaha, jika berlaku. Dan bagi entitas dengan umur terbatas, informasi tentang lamanya umur entitas juga harus diungkapkan. Sekian pemaparan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.